Halo guys, balik lagi di channel aku. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang super penting banget nih buat para anak akuntansi, khususnya yang lagi ngambil mata kuliah pengauditan, yaitu tentang tanggung jawab hukum auditor. Pernah nggak sih kalian tuh mikir kalau suatu perusahaan bangkrut atau auditornya kena gugat, atau kenapa sih auditor bisa masuk penjara? Nah, semuanya ini bakal kita jawab di video ini ya, oke? Oke, langsung aja kita mulai dari expectation gap. Jadi guys, expectation gap itu simpelnya adalah kesenjangan harapan. Maksudnya gimana? Jadi yang diharapkan sama auditor dengan yang diharapkan sama masyarakat atau investor itu beda banget. Contohnya kayak kasus PT Tambang Makmur. Dia nih dapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dari auditor. Tapi 3 bulan kemudian perusahaan ini kolaps atau bangkrut gara-gara harga komoditasnya itu anjlok. Nah, investor pada marah dong, mereka ngegugat auditornya. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti auditornya salah. Kita harus bedain 3 hal paling penting. Yang pertama itu business failure atau kegagalan bisnis. Artinya perusahaan itu gagal karena faktor ekonomi, misalnya harganya turun, manajemen itu salah strategi, atau kondisi pasarnya itu lagi jelek. Ini tuh bukan salah auditor ya. Terus yang kedua itu ada audit failure, kegagalan audit. Ini tuh baru salah auditor. Jadi si auditornya itu lalai, nggak ngikutin standar audit yang benar. Tapi di kasus PT Tambang Makmur belum tentu adanya audit failure ya guys. Terus yang ketiga ada audit risk atau resiko audit. Ini resiko yang emang melekat banget sih di setiap audit. Artinya meskipun auditor udah kerja sesuai standar, itu tuh bakal tetap ada kemungkinan kecil dan ada kesalahan yang gak ketahuan. Jadi intinya tuh investor marah karena mereka tuh mikir kalau opini WTP itu artinya perusahaan tuh sehat dan bakal untung terus. Padahal bukan. Opini WTP itu cuman artinya laporan keuangan ya disajiin dengan wajar. Nggak ada jaminan perusahaan tuh bakal profit terus. Oke, sekarang kita bahas tentang tingkat kelalaian auditor. Jadi ada 4 tingkatan kelalaian yang harus kalian tahu. Yang pertama itu ordinary negligence atau kelalaian biasa. Ini tuh nilai kelalaiannya tuh ringan, nggak sengaja. Contohnya kayak lupa ngecek satu dokumen karena kebanyakan kerjaan. Terus yang kedua ada gross negligence atau kelalaian berat. Ini tuh udah serius banget karena auditor tuh ngabain tugasnya dengan parah. Contohnya ada auditor senior yang nggak konfirmasi piutang material, cuma percaya omongan CFO-nya doang. Terus ketahuan deh piutangnya tuh fiktif. Ini maksudnya gross negligence karena dia tuh tahu harus konfirmasi tapi sama dia tuh nggak dilakuin. Yang ketiga ada constructive fraud atau penipuan konstruktif. Auditor yang nggak ada niat nipu tapi kelalaiannya tuh berat banget sampai menyesatkan. Mirip sama gross negligence tapi ini tuh lebih parah. Yang keempat itu ada fraud atau penipuan. Ini udah sengaja banget mau tipu dan ada niat jahat. Paling parahnya dan bisa masuk pidana nih. Kenapa perbedaan itu sangat penting? Karena itu menentukan tanggung jawab hukumnya. Kelalaian itu bisa tanggung jawabnya lebih ringan daripada kelalaian besar. Next, kita bahas soal poin prestasi dan pembelaan auditor. Pada kasus kantor akuntan publik Handal dan rekan, diaudit oleh PT Manufaktur Presisi. Terus ada kasus skimming atau pencurian kas yang gak ketahuan. PT Manufaktur Presisi itu marah dan ngegugat sikapnya. Tapi KAP itu punya 2 pembelaan. Yang pertama, surat perikatan atau engagement letter. Si KAP bilang kalau audit itu nggak ngasih jaminan 100%. Ini namanya reasonable assurance, bukan absolute assurance. Jadi wajar aja kalau ada yang lolos. Pembelaan ini tuh kuat banget asalkan auditor itu emang udah kerja sesuai dengan SPAP. Terus pembelaan yang kedua itu kontributor negligence atau kelalaian klien sendiri. Ini yang powerful. KAP itu udah ngasih manajemen letter tahun lalu, bilangnya kontrolnya tuh lemah, tapi kalian gak perbaiki. Jadi bisa dibilang kalian juga salah sih. Ini pembelaan yang sangat kuat karena auditor tuh udah ngasih tahu tapi diabain aja. Jadi tanggung jawabnya tuh nggak selalu 100% di auditor ya. Klien yang ngabain saran juga bisa ikut disalahin sih. Nah, yang paling tricky nih guys, tanggung jawab auditor ke pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga itu siapa? Ya kayak bank yang kasih pinjaman, investor yang beli saham, dan lain-lain. Jadi ada 3 doktrin atau pendekatan hukum. Yang pertama itu doktrin ultra-mares. Ini paling ketat. Auditor tuh cuma bertanggung jawab ke klien dan pihak yang disebutin aja spesifiknya. Contohnya pada kasus PT Properti Megah, KAP tuh tahu laporannya buat bank ABC yang ngasih kredit karena udah disebutin spesifik ketiga bank ini bisa digugat. Tapi bank lain yang kebetulan pakai laporan itu nggak bisa digugat. Terus yang kedua ada doktrin restatement of torts atau di tengah-tengah ya. Auditor tanggung jawab ke pihak yang bisa diperkirakan akan memakai laporan ini meskipun nggak tahu detail siapa orangnya, tapi bisa aja diprediksi. Contohnya kayak auditor tuh tahu buat ngajuin kredit ke sindikasi bank, beberapa bank. Bank itu bisa aja digugat meski nggak disebutin satu-satu. Terus yang ketiga ada doktrin foreseeable user. Ini yang paling luas. Siapapun yang secara wajar bisa pakai laporan itu bisa gugat auditor. Ini paling beresiko buat auditor karena tanggung jawabnya itu paling luas. Hampir semua pihak itu bisa digugat. Menurut aku pribadi, doktrin restatement of torts yang ini tuh paling fair karena ada balance-nya.
Guys, tahu nggak sih kalau audit buat IPO itu beda banget sama audit biasa. Audit reguler itu kayak tanggung jawabnya tuh terbatas. Investor juga harus buktiin kalau auditor ini beneran salah. Terus bebas dari pembuktian di investor. Audit IPO, Security Act 1933. Tanggung jawabnya itu jauh lebih berat. Investor itu cuma perlu buktiin 3 hal. Inti saham dari IPO itu sendiri. Yang kedua ada salah saji material di prospektus. Dan ketiga mereka tuh rugi. Nggak perlu buktiin auditor tuh lalai. Terus gimana kalau auditornya bisa bebas? Auditor yang harus buktiin. Yang pertama itu ada due diligence defense. Udah kerja sesuai standar dengan hati-hati. Terus yang kedua ada lack of causation. Bukan karena salah saji, tapi karena faktor lain. Jadi auditor buat IPO itu resikonya gede banget. Di pasar sekunder ada konsep penting yaitu scienter. Scienter itu sama dengan niat untuk menipu atau ceroboh ekstrim. Perbedaannya dengan IPO, kalau IPO itu investornya tuh nggak perlu bukti niat auditor. Dan pasar sekunder tuh harus buktiin adanya scienter. Kasus pentingnya kayak Hochfeld Ernest 1976, terus Mahkamah Agung dari Amerika Serikat, di pasar sekunder itu harus ada scienter. Kelalaiannya bisa nggak cukup, harus ada niat jahat atau reckless disregard. Itu penting banget karena melindungi auditor dari gugatan sembarang. Sekarang kita masuk yang lebih seram, yaitu tanggung jawab pidana. Itu ada liabilitas perdata. Tujuannya apa? Kasih ganti rugi ke pihak yang dirugikan. Sanksinya, bayar utang atau kompensasi. Contohnya, investor tuh rugi, auditor tuh harus ganti rugi. Terus ada juga liabilitas pidana. Tujuannya apa? Buat hukuman dan efek jerak. Sanksinya denda besar atau penjara. Terus juga butuh niat jahat. Terus kayak kasus ekstrim, kayak Partner Cup yang hapus dokumen audit. Itu namanya obstruction of justice atau menghalangi proses hukum ya. Kenapa ini dipidana? Karena auditor tuh wajib nyimpen dokumen audit tuh minimal 5 tahun sesuai SPAP. Terus menghapus dokumen tuh sama dengan kayak ngelanggar aturan penyimpanan. Terus ngalangin investigasi regulator aparat. Terus juga jadi tindak pidana baru terlepas dari auditnya lalai atau enggak. Jadi meskipun auditnya benar, kalau hapus dokumen tetap aja bisa masuk penjara. Real case-nya kayak kasus Arthur Andersen Enron dulu banget itu, udah lama, gara-gara sharing dokumen. Sekarang kita bahas gimana sih caranya IAPI dan regulator kayak OJK itu ngelindungin profesi audit. Langkah IAPI itu, IAPI itu kita harus tahu, IAPI itu adalah Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Yang pertama itu ada CPD, Continuous Professional Development, artinya auditor tuh harus terus belajar, ngupdate ilmunya. Terus minimal SKP, satuan kredit profesi per tahun ya. Terus juga ada penggunaan kode etik dan SPAP-nya harus sesuai, kayak ngupdate standar secara berkala. Terus tekanan skeptismenya harus profesional. Terus yang ketiga juga ada peer review quality review. KAP itu saling review satu sama lainnya. Yang nggak standar bakal kena sanksi. Langkah regulator kayak OJK dan PPK itu kayak audit of audit, ngeregulator pasar kertas kerja auditor, memastikan SPAP itu dipatuhi. Terus rotasi auditor wajib, harus menyegah hubungan terlalu dekat auditor klien, menjaga independensi. Terus yang ketiga itu ada saling berjenjang, dari teguran, suspensi sampai cabut izin. Ngasih efek jera juga tapi nggak mematikan profesinya, jadi kayak ada sistem checks and balance-nya ya. Nah, sekarang kalau kalian punya kantor akuntan publik sendiri itu gimana caranya meminimalisir risiko gugatan, guys? Jadi ada 4 pilar yang harus diterapin. Pilar pertama itu manajemen penerimaan klien. Tujuannya kayak jangan nerima klien yang terlalu beresiko lah. Tindakannya itu kayak due diligence klien, cek dulu reputasinya, kondisi keuangannya, dan riwayat hukumnya. Terus ada penilaian resiko fraud atau penipuan ya, screening industri beresiko yang tinggi. Contohnya kayak kalau klien tuh punya riwayat manipulasi pajak dan gak kooperatif, kasih dokumen itu tolak. Pilar kedua, pengendalian mutu perikatan. Tujuannya mastiin setiap audit itu sesuai dengan SPAP-nya. Tindakannya itu kayak dari review berjenjang, dari staff ke senior, dari senior ke manager, dari manager ke partner. Terus EQCR atau Engagement Quality Control Review sebelum laporan keluar. Jadi dokumentasi itu lengkap dan tersimpan rapi. Contohnya kayak sebelum terbitan opini WTP, EQCR tuh harus verifikasi bukti piutang dan persediaannya tuh udah diuji, konfirmasi dan observasi fisik. Pilar ketiga, pelatihan dan skeptisme profesional. Tujuannya tingkatkan kompetensi auditor. Tindakannya kayak pelatihan rutin SPAP, audit fraud, penilaian resiko, workshop juga kasus intimidasi kayak yaudah kayak gitu. Simulasi deteksi fraud kayak contohnya latihan identifikasi red flag kayak piutang fiktif, rekonsiliasi kas nggak konsisten atau transaksi related party yang mencurigakan. Terus keempat itu perlindungan hukum dan komunikasi.
Tujuannya tuh ngurangin potensi tuntutan. Tindakannya surat perikatan tuh wajib ada, harus ngejelasin juga skop dan batasan tanggung jawabnya. Terus manajemen letter untuk komunikasi kelemahan kontrolnya, dan asuransi profesi itu professional indemnity and insurance. Legal konsulen standby itu contohnya tuh kayak kalau auditor tuh nemuin lemahnya kontrol kas, itu tuh harus dikomunikasiin secara tertulis. Ingat, nggak cuma lisan. Ini tuh penting banget buat bukti kalau kalian tuh nggak mau dengerin. Last but not least, kita bahas kasus menarik, yaitu jasa kompilasi. Kasusnya itu dari Kap Cermat, itu diminta PT Resto Enak bikin laporan keuangan. Kompilasi itu bukan audit ya. Jadi kayak nggak ada surat perikatan, manajer tuh nyuruh abain aja bukti yang mencurigakan. Terus si PT Resto Enak ini ngasih laporan itu ke Koperasi Simpan Pinjam, itu KSP, buat dapetin pinjamannya. Pertanyaannya, apakah si Kap ini bisa dituntut? Ya bisa aja dituntut, karena meskipun nggak ada surat perikatan, ada implied contract atau kontrak tersirat ya. Terus si Kap juga tetap punya tanggung jawab profesional. Terus si manajer yang nyuruh ngabain bukti itu sama aja kayak kelalaian profesional. Konvertasi dan professional negligence itu relevansi dari kasusnya si 1136 Tenant Crop Max Rod Brandberg ya gitulah. Di kasus ini tuh si akuntan yang cuman kompilasi tetap itu tetap dimintain keterangan tanggung jawab. Kenapa? Karena ada indikasi fraud atau kecurangan, penipuan, tapi nggak ngambil tindakan. Jadi kesimpulannya itu kayak kompilasi itu bukan berarti zero responsibility ya. Tanggung jawab ke pihak ketiga itu KSP. Itu tetap tergantung doktrin yang dipakai. Kayak Ultramares KSP itu kemungkinan kalah, terus nggak disebutin spesifiknya. Terus Restratman KSP itu kemungkinan kalah. Kap nggak tahu kalau laporan buat KSP. Terus yang ketiga ada foreseeable user. KSP itu bisa banget menang kalau buktiin kelalaiannya tuh berat. Jadi kayak moral of the story, selalu bikin surat perikatan yang jelas ya. Terus kompilasinya itu bukan berarti boleh asal-asalan. Kalau ada red flags, jangan diabain. Komunikasikan batasan tanggung jawab dengan jelas. Remember ya guys, profesi auditor itu mulia banget dan penting banget buat ekonomi. Tapi tanggung jawabnya juga besar, so kalian harus prepare dengan baik sih. Audit itu bukan cuma soal angka, tapi juga tentang integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Oke, itu aja pembahasan lengkap tentang audit ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi belajar, yang mau jadi auditor. Terus jangan lupa like,